Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh penyakit apapun, baik zahir maupun batin. Kalau kita meyakini dan harus yakin bahwasanya obatnya ada di dalam Al-Quran. Ya, pusing. Kalau kita yakin ambil Al-Quran, kita baca Quran, insya Allah. Kita yakin Quran itu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyembuh, maka akan sembuh sakit kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau beliau membaca Al-Quran, di antara niat beliau adalah untuk ya disembuhkan dari segala macam penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya, makanya kita kalau baca Quran, kita niatkan juga untuk bisa ya sembuh daripada penyakit zahir maupun penyakit batin. Kalau kita sakit, ya ambil Al-Quran, ambil wudhu, baca Al-Quran, insya Allah ya Allah akan berikan kesembuhan berkat Al-Quran. Jadi obat hati yang sakit yang nomor 2 yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa khala'ul batni, mengosongkan perut. Puasa itu adalah obat penyakit hati. Ya, karena hati itu ya di dalam hati kita ada yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau kita penuhi keinginannya, di antara keinginan hawa nafsu adalah makan. Kalau kita penuhi terus, maka syahwat itu akan bisa menguasai hati kita. Sedangkan syahwat itu, nafsu itu, dulu tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai nafsu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, man ana wa man anta, siapa aku, siapa engkau? Kata nafsu, aku adalah aku ya Allah, engkau adalah engkau. Langsung kata Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bakar ini nafsu ya dalam neraka, dibakar oleh malaikat di dalam neraka. Setelah beberapa ratus tahun diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Jawabannya sama, suruh dibakar lagi itu hati. Apa itu? Nafsu. Kemudian diangkat lagi oleh malaikat, ditanya lagi, nafsu, siapa aku, siapa kamu? Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan nafsu ini dan siksa di dalam neraka, jangan beri makan. Ya, yang pertama, kedua, ketiga masih diberi makan walaupun disiksa. Tapi yang ketiga, yang keempat ini disiksa dan tidak diberikan makan. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya, siapa kamu, siapa aku? Kata nafsu, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Baru setelah tidak dikasih makan, dia mengaku Allah itu adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya untuk bisa mengobati hati kita, ya diantaranya ya untuk bisa mengalahkan daripada hawa nafsu kita, yaitu dengan mengosongkan perut. Ya, fa innahu lahu wija, kata baginda Nabi. Karena berpuasa itu adalah bisa menjadikan benteng bagi kita. Nah, kemudian yang keempat yang bisa mengobati hati kita yaitu qiyamul lail, bangun di malam hari. Karena tatkala kita bangun di malam hari, ya bangun ibadah maksudnya. Jangan bangun hanya kencing tidur lagi, jangan. Atau bangun ya karena mau nonton sepak bola, ya jangan. Tahajud, maksudnya di sini bangun malam untuk melakukan salat tahajud, berzikir kepada Allah, beribtihal kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala setiap 2/3 malam Allah itu menurunkan rahmatnya ke alam dunia. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hal min mustaghfirin, siapa yang mau minta ampun, fa'ughfiru lahu, maka aku akan ampuni dirinya. Man min talibi hajatin, siapa yang punya hajat minta kepada aku akan beri hajatnya, aku akan penuhi hajatnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu 2/3 malam itu adalah saat-saat istimewa, saat-saat diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ya Allah Subhanahu Wa Taala di 2/3 malam menurunkan rahmat, kecuali di malam Jumat. Kalau di malam Jumat Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, mengkabulkan semua doa daripada hamba-hambanya mulai habis maghrib sampai sebelum subuh. Ya, ini lebih khusus lagi kalau malam Jumat, mulai habis maghrib sampai sebelum subuh. Makanya kita kalau habis maghrib, orang-orang tua kita ngajarin, ya
kita baca Yasin malam Jumat, kemudian kita baca tahlil, kita kirimkan doa kepada orang-orang tua kita yang sudah wafat. Nah, ini ajaran orang-orang tua kita adalah ajaran yang baik, karena waktu itu adalah waktu mustajabnya doa. Ya, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa daripada hamba-hambanya. Mulai ba'dal maghrib sampai subuh. Nah, itu ya waktu mustajab doa. Bahkan para ulama itu kalau sudah malam Jumat, mereka isi penuh dengan ibadah. Baca surat Kahfi, baca Yasin, baca tahlil, surat Kahfi dibaca, solawat. Ya, karena solawat, kata bagi Nabi SAW, ya Allahumma shalli ala Muhammad, aktsiru aliyas salah fi lailatul gharra wa yaumil azhar. Perbanyaklah solawat kalian kepada aku, kata bagi Nabi SAW, fi lailatul gharra. Lailatul gharra itu dikatakan yang malam Jumat. Wa yaumil azhar, yaitu hari Jumatnya. Kita disunahkan banyak baca, diperintahkan oleh baginda Nabi untuk banyak sholawat baca di malam Jumat dan juga hari Jumatnya. Makanya ulama-ulama dulu banyak bersolawat kalau datang malam Jumat itu ribuan mereka baca. Bahkan ada beberapa ulama itu ya yang setiap hari membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan zikir-zikir yang lainnya 25.000 kali setiap hari. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau membaca La ilaha illallah 25.000 kali, ya. Kemudian salawat 25.000 kali, kemudian baca Allah Allah ya 25.000 kali. Setiap malam beliau lakukan demikian. Nah, ini orang-orang dulu, ulama-ulama kita dulu. Makanya bangun malam ya adalah termasuk ya ibadah di malam hari. Adalah satu obat daripada hati yang sakit. Dikatakan juga oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad sampai beliau menggubah satu syair mensifati daripada 2/3 malam itu, karena beliau memang setiap malam selalu bangun sholat tahajud. Beliau katakan as-sa'atul ambariyah an-nafhatul ambariyah fi sa'atil Allahumma shalli ala Muhammad, an-nafhatul ambariyah fi sa'ati sahariyah, kalau tidak salah demikian ya, apa waktu-waktu sahur ya, waktu sahur itu berarti 2/3 malam, itulah waktu-waktu yang mana waktu tersebut adalah waktu yang begitu harum, yang begitu sangat-sangat luar biasa, kata beliau Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Kemudian itu yang keempat, yaitu yang bisa mengobati hati yang apa namanya